selama kita menyembah, percaya, mujizat pasti terjadi. Amin. Setuju kan? Amin. Bahkan saya kepingin nambah sejumlah lirik ini ketika saya tulis. Selama kita menyembah Tuhan, mau mujizat pun tidak terjadi, tidak apa-apa. Karena hidup saya dan saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tapi Dia Bapa yang baik, sekali lagi. Ketika kita menyembah Dia, Dia pasti berikan yang terbaik buat saya dan saudara. Tapi seringkali orang tidak ya seperti itu waktu pandemi, banyak orang merasa tidak bisa lakukan apa-apa, apa segala macam. Bisa, saudara. Saya melepaskan semua kenyamanan, saya kembali ke Sumba, membawa istri dan anak saya. Kami mulai tinggal di tenda hanya 3x4. Jadi saudara jangan pikir Edward Chan tinggal di hotel mewah dan segala macam. Yes, betul. Tapi tidak membuat juga saya tidak bisa tinggal di tenda yang susah. Ke Sumba, di itu hutan semua, belum pernah ada orang yang tinggal, listrik air tidak ada. Saya bangun tenda 3x4, saya dan istri anak. Saya bilang, Tuhan mau mulai dari mana? Dan Tuhan terus berbicara tiap hari, dan kami cuma lakuin. Saya tidak berpanjang lebar, tapi ini ada video, mungkin bisa diputar 1 menit video ini. Tapi bersyukur ini adalah tenda yang kami buat. Ini istri dan anak. Kami tinggal selama 1 tahun, saudara, di tenda itu. Bukan 1-2 minggu. Kena badai, kena hujan deras, harus hancur tenda kami. Mata saya kena luka, truk terbalik. Ini cuma di bawah pohon. Istri dan anak-anak saya sekolah, kami juga mereka sampai saya bantu istri saya melakukan hari-hari gitu ya. Saya udah jadi kayak tukang. Istri saya masak, kami saling mengisi, bangun infrastruktur. Kami punya kebun dan saya panen, dan hasilnya saya bagi-bagi di village, desa sekeliling. Dan sangat jadi berkah. Dan bukan cuma itu, sekarang kami punya Umarato Learning Center, sekolah gratis buat anak-anak sekeliling. Sekarang Tuhan percayakan 35 anak. Anak saya ngajar, istri saya ngajar, dan saya ngajar. Tapi puji Tuhan, sejak Desember barusan kami punya teacher yang sudah kami pekerjakan untuk membantu selama kami tidak ada di sana. Saya tetap melayani. Pelayanan bukan cuma di panggung, tapi dimanapun kita berada itu pelayanan buat saya. Dan saya kaget orang Sumba pun tahu lagu Hatiku Percaya, yang salah satu lagu yang saya tulis dan jadi berkat. Ini anak-anak yang Tuhan percayakan hari ini, 35 anak. Justru ada pandemi, ada Umarato Learning Center. Saudara bilang saya, memang betul secara finansial mungkin saya habis. Saya harus jual ini, jual itu. Kalau saya tinggal di Jakarta saya aman-aman aja, saudara. Tapi bukan itu. Sukacita yang besar ketika kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan ngomong apa, kita lakukan dan jadi berkat. Hari ini daerah situ tidak ada listrik. Karena Tuhan izinkan hidup saya jadi berkat, saya bisa pasang listrik, mereka punya listrik. Air, sumur bor buat mereka. Dan sekarang sekolah. Kami bukan teacher, tapi saya belajar untuk ngajar. Anak saya pun bukan seorang yang bisa ngajar, masih kecil mereka, waktu itu masih umur 10-11 tahun. Dan saya bersyukur anak-anak kecil, anak-anak saya mengalami seperti ini. Mereka sempat komplain sih, tapi mereka akhirnya sadar. Bersyukur, mereka cuma lahir di Jakarta, semuanya ada, tapi mereka bersyukur hidup susah, hidup terbatas. Tapi tidak mudah. Saudara lihat begini, saudara pikir, wah, no, 3 tahun hampir, saudara. Saya hilang dari peredaran musik dunia menyanyi rohani, betul-betul saya hilang. Suatu malam istri saya cuma lihat nangis dia. Kami cuma di dalam tenda waktu 3 bulan, masuk 3 bulan pertama. Di tenda, saudara, 3x4. Hampir 11 bulan lebih, hampir 1 tahun. Waduh. Dia lihat, waduh, dulu pelayanan di Eropa, di Amerika, foto-foto dia nangis. Saya bilang, kenapa Beb kamu nangis? Saya tidak tahu kalau kita akan ending di sini. Nangis, kenapa kamu mau pulang? Saat itu pun kalau saya bilang saya pulang kembali ke Jakarta, sangat bisa. Tapi sekali lagi bersyukur. Agnes bilang, yuk kita harus selesaiin apa yang menjadi Tuhan mau. Dan saya tetap bertahan di sana, tetap lakukan.
untung saya bertahan. Kalau tidak ada 35 anak ini. Dan semua tidak jadi. Tapi sekali lagi, itulah iman yang bertahan. Setuju katakan amin. Dan inilah istri saya yang satu-satunya dan pertama tentunya, Agnes Chen. Baby ada yang mau ngomong? Hah? Shalom. Perkenalkan, saya Agnes Chen. Saya istri dari Edward Chen, bukan adiknya ya. Ya, saya bersyukur kita ada di tengah-tengah ini, di sini. Terima kasih Pak Obaja dengan Ibu. Kita diberikan kesempatan lagi untuk melayani di sini. Ya, kami percaya kita ada sampai sekarang hanya karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Amin.